السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan hari ini bagi umat Islam, menjadikannya sebagai hari raya, hari ibadah, dan hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan. Hari ini bukan hanya sekedar hari berkurban, tapi juga hari meneladani keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kita juga bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya yang telah mencontohkan bagaimana menjalani hidup dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyaral muslimin, sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengenang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang agung, saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang tercinta, anaknya yang ditunggu sekian lama, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang paling dia cintai, bukan karena benci, bukan karena dendam, bukan juga karena marah kepada anaknya, akan tetapi beliau melakukan tersebut karena cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkisahkan kisah beliau dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-100 sampai dengan 107. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Tak kala Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang saleh. Kata beliau, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim anak yang sangat penyabar,
Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tak kala anak yang ditunggunya sekian lama, anak yang paling dia cintai sudah mencapai usianya yang sudah dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawaban anaknya yang begitu sabar menunjukkan ketaatan yang luar biasa, ketundukan yang luar biasa. Kata beliau, kata Nabi Ismail alaihi salam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, niscaya engkau akan mendapati diriku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tak kala Nabi Ibrahim alaihi salam telah meletakkan pisau di atas leher anaknya, dan mereka berdua telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ya Ibrahim, Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan apa yang kami perintahkan kepada engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini termasuk di antara ujian yang besar, kata Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti sesembelihannya dengan sesembelihan yang agung. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hikmah yang pertama, doa orang yang ikhlas, doa orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang saleh. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan agar dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sehingga lahirlah nabi yang mulia Ismail alaihi salam. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, hada doa min Ibrahim alaihi salam ayyarzuqahullahu waladan salihah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, maka Allah memberikan kabar gembira dengan anak yang sangat penyabar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap sujud kita, dalam waktu-waktu yang mustajab, mintalah seperti apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah. Minta agar diberikan anak yang saleh dan salihah, agar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang baik. Ya. Dan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya sekedar amanah, bukan hanya sekedar perhiasan dunia, bukan hanya sekedar penyejuk mata, tapi amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa anak kepada kita adalah bentuk pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, sehingga menjadi orang yang taat kepada Allah dan menjadi amal jariah yang akan kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a sa'iru amaluh." Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya di dunia, tidak ada yang bisa nyampai di hadapan Allah kecuali 3. Di antaranya adalah awwaladun salihun yad'ulah. Di antara amalan jariah yang bisa sampai ketika kita sudah meninggal dunia adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua, wajibnya taat kepada kedua orang tua dalam hal yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya,
dan dia tahu ini adalah perintah Allah. Maka Nabi Ismail alaihi salam mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai Allah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, maka engkau akan mendapati diriku menjadi orang yang sabar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku tidak tahu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid selain daripada berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah menetapkan untuk seluruh umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan mereka senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, pengorbanan orang tua sangatlah besar kepada anak-anaknya. Dari sejak kita belum mengenal dunia, mereka sudah menengadahkan tangannya kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh, berikanlah kami anak yang solehah." Sebelum kita melihat dunia, mereka telah meminta kepada Allah, memohon untuk keselamatan kita. Tangisan ibu mengiringi detik-detik kelahiran kita, dan keringat ayah mulai menetes sebelum kita bisa berjalan. Mereka tidak pernah meminta imbalan dari anak-anaknya. Mereka tidak pernah meminta upah dari anak-anaknya. Mereka hanya ingin anaknya menjadi anak yang taat. Mereka hanya ingin menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa bisa mendoakan mereka ketika nanti telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, "Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Jika kedua orang tuamu berada di usia lanjut dalam perawatanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengatakan kepada mereka uff, perkataan yang bisa menyakitkan hatinya. Jika mereka dalam perawatan kita sedangkan mereka dalam usia lanjut, jangan pernah menyakiti hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahumā qawlan karīma, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik, perkataan yang menenangkan hatinya, bukan justru menyakitkan hati kedua orang tuanya. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan tunduklah kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melupakan untuk mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah kepada Allah untuk kedua orang tua dengan doa yang Allah ajarkan. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami ketika masih kecil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ayahmu telah letih, saat mereka sudah mulai pikun, orang tua sudah mulai lupa, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar dengan kedua orang tua kita, ataukah justru kita termasuk orang-orang yang melalaikan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan pada kedua orang tua kita. Maka ketika orang tua kita masih ada, rawatlah mereka dengan baik, berkatalah kepada mereka dengan baik, karena mereka adalah pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Kemudian hikmah yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, kecintaan kepada Allah mesti dikedepankan daripada kecintaan selainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, perintah Allah lebih dia jalankan daripada keinginan pribadinya. Betapa sering kita mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya. Namun ketika kita disuruh meninggalkan kemaksiatan, kita ragu. Ketika diajak dalam ketaatan, kita menunda. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan, kita kecewa. Mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh cinta itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi cinta itu adalah pengorbanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah berarti siap kehilangan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jika kita cinta kepada anak kita, membuat hati kita lembut. Jika kita cinta kepada istri kita, membuat kita berkorban. Atau cinta kepada pasangan kita mampu untuk berkorban, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah lebih daripada segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-24, "Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, atau kaum kerabat kalian, atau kekayaan yang kalian kumpulkan, yang kalian usahakan, atau perniagaan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki hidayahnya kepada orang-orang yang fasik. Maka dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menafsirkan, faman ahabba hadhihi tsamaniyah aktsaru minallahi wa rasulih falaisa min ahlil iman. Siapa yang lebih mengedepankan cintanya kepada yang 8 ini, dia mencintai ayahnya, dia mencintai istrinya, dia mencintai anak-anaknya, dia mencintai perniagaannya, dia mencintai seluruh yang ada di atas dunia ini, lebih dia cintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kecintaan dia kepada dunia melalaikan dia dalam kewajiban kepada Allah, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fatarabbasu, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didatangkan di dunia, maka kelak kita akan mendapatkannya di akhirat. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah kecintaan kita terhadap dunia melalaikan kita daripada kewajiban kepada Allah. Dia mampu untuk mengumpulkan harta yang banyak, tapi ketika Allah minta untuk berkurban gak mampu. Dia mampu berkorban untuk pasangannya, tapi dia tidak mampu untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidah yang keempat, senantiasa kita belajar ikhlas dalam berkurban. Ikhlas adalah menyerahkan seluruh amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berharap duniawi, tanpa berharap pujian dari orang lain, atau tanpa kita mengedepankan gengsi sosial. Berkurban bukan bermakna siapa yang paling besar hewan kurbannya, atau siapa yang paling besar daging yang mereka kurbankan, bukan. Makna ikhlas dalam berkurban menjadikan sembelihan itu sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ajang untuk pamer kekayaan, bukan ajang untuk kita siapa yang paling besar hewan kurbannya, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta atau darah yang kalian tumpahkan itu sekali-kali tidak akan mendatangkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi pahala yang besar itu didapatkan karena ketakwaan dalam hatinya. Keikhlasan ketika mereka berkurban bukan siapa yang paling besar, bukan siapa yang paling banyak berkurbannya, bukan, jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Allah memberikan hikmah ketika Allah memerintahkan anak Adam, Qabil dan Habil untuk berkurban. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan Qabil dan Habil untuk menyerahkan kurban mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima salah satu kurban di antara mereka karena dibangun di atas dasar keikhlasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa saja. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, ikhlas dalam berkurban bukan bermakna siapa yang paling besar hewan kurbannya, bukan. Siapa yang paling banyak dagingnya, bukan. Tapi siapa yang kurbannya dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita diberikan rizki yang lapang, maka hendaklah dia berkurban. Kata Nabi SAW, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan harta, lalu dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Ancaman dari Nabi SAW. Dia mampu, tidak mau berkorban. Dia memiliki harta, tidak mau mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah yang perlu kita perhatikan. Belajar keikhlasan dalam berkurban, bukan siapa yang paling besar hewannya, tapi siapa yang paling bertakwa dan ikhlas dalam mengorbankannya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, hikmah yang terakhir, balasan yang besar bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dan selalu berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersabar di atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia jemaah yang dimuliakan Allah, banyak dan penuh dengan ujian. Orang yang mampu menjaga dirinya untuk tetap berada dalam ketaatan, mereka bersabar di atas cobaan dan terus berbuat baik kepada sesama hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Balasan bagi mereka bukan hanya sekedar pahala, tetapi kemuliaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan yang dikerjakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dia dengan kebaikan juga. Seberapa besar dia berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat ke-13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jemaah yang dimuliakan Allah, kebaikan yang kita lakukan di dunia, kebaikan yang kita lakukan di dunia kepada sesama kita, kemudian kita memperhatikan keadaan-keadaan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjarnya nanti di akhirat kelak dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan hendaklah seseorang ketika menjalankan ketaatan dia bersabar, untuk meninggalkan kemaksiatan dia bersabar, kemudian ketika datang ujian-ujian Allah dia bersabar, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian ujian juga butuh kesabaran untuk kita meninggalkannya. Ketika datang juga ujian-ujian Allah, maka hendaklah mereka juga bersabar. Ya, Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, "Man sabaru 'ala ta'ah wa sabaru 'alal ma'siyah wa sabaru 'alal bala kana minal muttaqin." Siapa yang bersabar untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, siapa yang bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan siapa yang bersabar ketika dikasih ujian oleh Allah, maka dia termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita lelah untuk berbuat baik, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita setiap detiknya. Ya, perjuangan kita untuk melakukan kebaikan Allah pasti melihatnya. Ya, jika engkau letih menahan amarah, nafsu dan kesedihan, ketahuilah di balik itu ada surga yang sangat besar. Berbuat baiklah walaupun orang lain tidak membalas kita. Bersabarlah walau sakit. Taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun manusia meninggalkan kita, karena balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jauh lebih besar, jauh lebih kekal dari apa yang manusia berikan kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك. اللهم تقبل من حججهم واغفر لهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.